10 seconds, stand by, countdown. In 5, 4, 3, 2. Disiarkan langsung dari Patra Jasa Semarang Convention Center. Selamat datang dalam debat calon wali kota dan calon wakil wali kota Semarang 2015. Untuk membuka acara, kita sambut Ketua KPU Kota Semarang, Bapak Henry Wahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, seluruh hadirin yang hadir di Patra Jasa Semarang Convention Hotel. Pada malam hari ini kita bersyukur sekali bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2015 sudah mendekati titik akhir, sehingga kita akan berusaha maksimal supaya pemilihan wali kota ini bisa berjalan dengan demokratis, dengan baik, konstitusional. Kemudian pada malam hari ini kita akan ada debat terakhir, di mana mengambil tema problematika Kota Semarang yang akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Sudarto PhD MPS. Semoga bisa dinikmati dengan baik dan bisa menginspirasi seluruh pemilih di Kota Semarang untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember nanti. Kami berharap seluruh penyelenggara yang berjumlah lebih dari 24.000 orang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bekerja dengan normatif, dengan konstitusional, dan menjunjung integritas yang tinggi. Kemudian ada kepercayaan diri yang harus terbangun oleh KPPS, karena sebagian besar KPPS di sini adalah baru. Sedikit saya sampaikan pantun seperti biasa. Sore-sore jalan ke Sambangan, bisa naik becak atau jalan kaki. Tim Hore alhamdulillah menjaga kesantunan hingga debat enak dinikmati. Makan kolak isinya pisang, pisang kepok dari pasar Johar Atas. Mari tolak politik uang demi pilwakot yang berkualitas. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin terhormat, debat calon wali kota dan calon wakil wali kota Semarang 2015 akan dipimpin oleh moderator debat Bapak Profesor Sudarto PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat datang di debat calon wali kota, calon wakil wali kota Semarang tahun 2015 putaran ketiga atau putaran terakhir dengan tema debat problematika Kota Semarang. Dengan subtema transportasi, banjir dan rob, abrasi, penambangan kalianse, dan warisan budaya. Hadirin dan penonton dimanapun Anda berada, telah hadir di tengah-tengah kita para 3 pasangan calon. Segera kita undang pasangan calon nomor 1, Sumarmo AS dan Zubair Salawi. Selanjutnya kita undang pasangan calon nomor urut 2, Hendar Priyadi.
pasangan calon nomor 3, Sigit M. Nugroho Sarasprono, R. Agus Sutioso. Sebelum memulai debat, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Agar debat berjalan dengan lancar, damai, dan penuh dengan semangat persaudaraan, marilah kita simak peraturan debat. Bagian debat malam ini terbagi atas 5 bagian. Pada bagian pertama, moderator mempersilakan masing-masing pasangan calon menyampaikan visi dan misi selama 3 menit. Bagian kedua, moderator akan memperdalam visi dan misi sekaligus menyampaikan pertanyaan yang sudah dipilih oleh pasangan calon. Durasi menjawab selama 1 menit. Di bagian ketiga, setiap pasangan calon harus menjawab pertanyaan terpilih dari masyarakat yang ditayangkan melalui video dengan durasi menjawab 1 menit. Di bagian keempat, setiap pasangan calon memiliki 1 kali kesempatan bertanya kepada semua kandidat lawan. Setelah pertanyaan tersebut dijawab, pasangan calon yang bertanya diberikan kesempatan untuk menanggapi. Durasi untuk bertanya, menjawab, dan menanggapi adalah 1 menit. Pada bagian kelima, calon wali kota dan wakil wali kota dipersilakan memberikan pernyataan penutup selama 1 menit. Baik, hadirin yang saya hormati, para penonton dimanapun Anda berada, marilah kita mulai debat kita ini memasuki segmen yang pertama. Pada segmen yang pertama ini, para pasangan calon akan menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, yaitu problematika Kota Semarang, selama 3 menit masing-masing. Kita segera undang pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan visi dan misinya. Pak Marmo Pak Zubair, 3 menit dari sekarang, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk warga Kota Semarang.
Semarang yang maju dan sangat kami cintai. Perkenankan kami, pasangan nomor urut 1, Marmo Yuber, menyampaikan tema debat malam ini, problematika Kota Semarang. Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang sangat strategis, sebagai pusat pembangunan Indonesia wilayah tengah dan menjadi jalur lintas utama ekonomi Pulau Jawa. Komitmen kami menjadikan Kota Semarang menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia. Konsep utama kami untuk membangun Kota Semarang menuju kota metropolitan adalah konsep pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang. Problematika Kota Semarang saat ini diantaranya banjir dan rob. Warga Kota Semarang yang maju dan sangat kami cintai. Penyebab banjir di Kota Semarang secara umum terjadi karena faktor alam dan manusia, sedimentasi, serta tidak berfungsinya kanal-kanal dan sistem drainase yang memadai. Kita ingin lagu Semarang kali ini banjir cukup jadi kenangan, dan kami menjadikan Kota Semarang sebagai Venesia Van Java, kota yang dilalui banyak sungai dan indah karena menggunakan prinsip waterfront city. Ada beberapa langkah penanganan: keterpaduan lingkungan wilayah ekoregion, pembuatan check dam dan pengendalian ruang terbuka hijau, normalisasi pada drainase dan pembangunan kolam retensi untuk menampung air. Abrasi pantai yang semakin meluas saat ini diantaranya karena pengaruh perubahan iklim perlu penanganan sebagai berikut: pembuatan sabuk pantai, penanaman mangrove yang berkelanjutan dan terpelihara, yaitu pembangunan taman mangrove milik pemerintah Kota Semarang dan disinergikan dengan program Kampung Bahari yang dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Tentang transportasi, problematika transportasi di Kota Semarang diantaranya adalah kemacetan, juga akses jalan angkutan umum yang belum banyak menyentuh di pemukiman. Penyediaan infrastruktur, terutama mewujudkan Outer Ring Road selatan dan utara. Penyediaan sarana prasarana transportasi yang bertumpu pada penyediaan transportasi massal yang layak, murah bagi kaum difabel dan perempuan. Warisan budaya, mengutip almarhum Profesor Eko Budiarjo, kota tanpa tempat historis bagi orang bilang jati dirinya. Karena itu, kota lama harus diwujudkan menjadi kota pusaka, termasuk menjaga kampung budaya di Semarang. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan penyampaian visi dan misi dari pasangan calon nomor 2, Pak Hendi Wita. Silakan 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang selalu saya hormati dan saya banggakan, perkenankanlah kami pasangan calon nomor 2, Hendi dan Ita, akan menyampaikan beberapa program kerja terkait dengan tema debat publik, yaitu problematika Kota Semarang. Perlu kami sampaikan bahwa visi pasangan calon nomor 2 adalah Semarang kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat yang semakin sejahtera. Dan ini kita implementasikan di dalam beberapa program kerja kita, mulai dari transportasi, yaitu peningkatan transportasi massal yang ramah lingkungan lewat optimalisasi BRT yang sudah kita kembangkan, kemudian monorail, komuter lain Kedung Sepur, dan kedepannya semua destinasi wisata akan tersambung oleh koridor BRT. Yang kedua, kita berkomitmen di akhir 2020 90% kondisi jalan Kota Semarang sudah harus dalam kondisi baik. Kemudian kita akan melakukan pembangunan jalan baru meliputi Middle Ring Road dan Outer Ring Road. Selain itu, kita akan membangun infrastruktur yang mempunyai konektivitas dan aksesibilitas jalan di antara wilayah hinterland, khususnya Kedung Sepur, dan pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap perempuan, ibu hamil, lansia, anak dan kelompok difabel. Bapak Ibu sekalian, di sisi banjir dan rob, kita akan melakukan penanganan sistem drainase wilayah timur, yaitu normalisasi banjir kanal timur, normalisasi kali Tenggang, dan juga normalisasi kali Plumbon maupun Beringin. Kemudian kita akan membangun sistem polder dan embung baru di skala kota.
Kemudian untuk penanganan lingkungan, semua pembangunan harus mengacu pada peraturan daerah yang ada di Kota Semarang. Dan kita akan melakukan rehab pemukiman kumuh di mana pada akhir tahun 2019 100% sudah terrehabilitasi dan terekonstruksi menjadi pemukiman yang layak huni. Itu juga ada abrasi pantai di mana kami akan membuat perlindungan dan konservasi sumber daya alam pantai. Dan yang kedua adalah pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Yang terakhir adalah mengenai pelestarian warisan budaya, yaitu satu, pengembangan Kota Lama menjadi warisan dunia yang diakui UNESCO pada tahun 2020. Kemudian merawat dan menumbuh kembangkan warisan karya seni asli Kota Semarang seperti batik Semarang, tari gambar Semarang, dan lainnya. Yang terakhir adalah menghidupkan situs Kota Lama dan budaya dalam narasi budaya kontemporer yang menarik dan berbasis teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan menyimak visi dari pasangan calon nomor 3. Pak Didin Agus. Dipersilakan 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh warga Kota Semarang. Terkait tema debat malam ini, problematika Kota Semarang, ada 2 misi yang akan kami usung untuk mewujudkan visi kami untuk mewujudkan Kota Semarang bermartabat dengan pemenuhan kualitas pelayanan publik dan ketersediaan ruang publik. Visi yang kami usung adalah yang pertama, mengembangkan tata ruang yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur, sistem transportasi, ruang publik, dan teknologi informasi. Yang kedua adalah mengembangkan sistem pengendalian banjir dan rob serta sistem tata kota yang bersih, sehat, hijau, dan nyaman. Di bidang permasalahan transportasi, kami akan mendorong percepatan pembangunan jalan lingkar, pembangunan kantong-kantong parkir, smart parkir sebagai salah satu bentuk investasi kota, pengembangan BRT dari 4 koridor kita akan menambah 4 koridor berikutnya dalam tempo 2 tahun. Pemenuhan sarana transportasi untuk warga berkebutuhan khusus. Bidang permasalahan banjir, peningkatan program dan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada pengendalian rob dan banjir dengan peningkatan program kali bersih, meninjau kembali kawasan lindung Semarang Atas, mengembangkan sistem sanitasi dan jaringan limbah di wilayah industri dan pemukiman, mengembangkan sistem drainase terpadu, serta melakukan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan folder berbasis masyarakat. Di bidang abrasi pantai, peningkatan program pengendalian abrasi pantai dengan meningkatkan program penghijauan dengan mengembalikan ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir sebagai penahan abrasi pantai, silvos fisheries selain untuk peningkatan kualitas dana pesisir sekaligus untuk peningkatan produksi perikanan. Selanjutnya di bidang permasalahan emergensi, si Bagus memiliki satu program yaitu menyelesaikan perda RT RW kota dengan RT RW provinsi sehingga terwujud sinkronisasi dalam pengelolaan tambang bersih di Kota Semarang. Kemudian juga melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku penambangan C, namun juga mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial maupun kondisi masyarakat setempat. Berikutnya kaitannya dengan pelestarian warisan budaya. Kita akan melanjutkan satu revitalisasi Kota Lama dan juga akan inovasi di bidang situs-situs bersejarah sekaligus pada pengembangan kota, pembinaan kelompok pelestari tradisi dan budaya, dan sekaligus juga pembentukan pusat informasi seni budaya Semarangan di Kota Semarang. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, penonton dimanapun berada, telah kita simak penyampaian visi dan misi dari 3 pasangan calon kita. Sebelum kita pindah ke segmen yang kedua, kita jeda sejenak.
Jangan kemana-mana.